Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat Sultan Jakarta 88? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, sahabat semua. Jadi di sini nanti sebelum adanya penjualan gitu ya, nanti akan ada sedikit diskusi gitu ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya mengadakan atau open house gitu ya di tempat saya di sini itu, mengundang atau juga memenuhi daripada chattingan teman-teman semua yang katanya pada mau belajar tentang masalah penyembelihan gitu ya, mulai dari hukum-hukumnya, terus syarat-syarat penyembelihan seperti apa gitu ya, dan apa saja yang sekiranya masuk dalam syarat tentang penyembelihan, dan juga perkenalan tentang bilah-bilah. Mungkin tidak terlalu banyak ya edukasi yang diberikan, dan alhamdulillah juga di sini saya kedatangan yaitu daripada Bapak Ustadz Sudirman Daeng gitu ya. Beliau dari tim Juleha Indonesia yang alhamdulillah kemarin beliau sempat bisa hadir dan sedikit memberikan edukasi untuk anak-anak yang pada hadir untuk belajar di Sultan Jakarta 88. Dan alhamdulillah beliau telah mengarahkan atau memberikan edukasi tentang mulai dari fikihnya sampai proses penyembelihannya gitu ya, dan apa saja yang diperlukan untuk penyembelihan dan seperti apa tata cara tentang penyembelihannya. Mungkin gak banyak nanti edukasi karena videonya saya batasin gitu ya 30 menit. Sebenarnya pembahasannya panjang teman-teman, panjang itu sampai kurang lebih ada 3 jam. Tapi ini untuk mempersingkat waktu, jadi videonya itu saya tidak upload semua atau tidak saya rekam semua karena terlalu banyak memori juga gitu teman-teman ya, handphone jadul gitu. Dan nanti insya Allah ada edukasi, jadi jangan di skip gitu ya. Ini momen, karena momen ini sudah mendekati daripada momen Idul Adha, karena sudah banyak banget teman-teman ya, banyak yang terjadi kendala-kendala di lapangan saat kita semua itu melaksanakan atau menjalankan daripada ibadah kurban tersebut ya. Dalam proses penyembelihan itu sering sekali banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari segi keilmuan, pengetahuan, pengalaman, dan juga banyak juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Oke, mungkin nanti sedikit ada pembahasan, nanti ditonton aja. Sebelum memasuki video edukasi atau bisa dibilang nih kalau Betawi bilang kongko gitu ya, atau ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi di sini sebenarnya bukan apa ya, bisa dikatakan membahas yang terlalu serius gitu ya teman-teman ya. Tapi walaupun tidak terlalu serius, tapi di sini alhamdulillah pembahasannya pun ujung-ujung akhirnya serius juga, karena ini membahas tentang bagaimana tata cara yang benar dalam proses penyembelihan dan syarat-syaratnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke video itu semua, ini saya mau nge-review ini ya. Ini ada bisa dikatakan apa ya, skinner teman-teman gitu ya. Ini dari Mikartaan teman-teman. Oke, bukanya cukup diginiin aja tuh ya. Mentalnya kejauhan teman-teman, saya ambil dulu bentar. Oke, nah ini tuh mentalnya kejauhan, jadi cukup dibukanya didorong aja gitu ya teman-teman. Nah nih skinner ini dari bahan Sleipner A88 teman-teman, dari Sleipner A88.
Untuk kepanjangan, kalau dari panjang ini ada kurang lebih di 8-an teman-teman ya, 8 cm. Untuk terlebar ada di 2 teman-teman. Untuk tertebal ini lumayan, hampir 5 ya, 4,5-an 4,5-an skinner. Untuk ketajaman Insya Allah ini udah standar ya, standar. Nah tuh ya, jadi tebel lumayan teman-teman. Dia full tang juga, full tang. Ini pencahayaannya aja yang kurang teman-teman, karena maklum kameranya. Dan nanti juga saat diskusi itu kameranya agak sedikit buram-buram teman-teman ya, karena ngandelin handphone apa adanya teman-teman. Nah ini kayak gini. Yang minat ini dari Sleipner A88 teman-teman. Oke, ini dijual cepet aja teman-teman kalau emang minat. Ini saya jual cukup di harga 350.000 teman-teman. 350.000 kalian udah bisa bawa pulang skinner ya. Ini bisa buat seset-seset gitu ya, atau motong daging juga bisa teman-teman. Multifungsi sih, bisa juga buat nyurut-nyurut kayu teman-teman ya, yang senang-senang ukir gitu ya. Nah ini kuat karena dia bahannya Sleipner A88, tebelannya juga oke gitu, tapi ngeflat ke bawah juga ya teman-teman. Jadi bisa buat sembelih ayam ya, unggas gitu ya. Cukup di 350.000 ya teman-teman. Barang ajib, full tang tuh ya, di full tang tuh. Oke, untuk yang ini teman-teman ada lagi ya. Untuk yang ini nih, nah, ini ada pengamannya teman-teman. Tapi hati-hati ya, walaupun ada pengamannya, kalian saat megang ini nih sarung jangan dibalikin gini teman-teman ya, jangan dibalikin gini, karena ini sangat berbahaya. Nanti kalau walaupun ada pengaman, kalau dia turun nanti keluar sedikit di sininya nih. Apalagi kalau nggak sengaja tangan kalian ada di sini tiba-tiba ya, itu bahaya teman-teman. Kalau saat dia turun takutnya kena tangan. Jadi safety-nya teman-teman, kalau kalian mau ngeluarin ini atau mau ngebuka cantelannya ini ya gitu, biar aman, lurusin aja atau turun gini ya gitu ya, kalian ngambilnya. Jadi gitu teman-teman. Nah saat ngebukanya nih dibuka, nah ini kita ini kasih unjuk aja sarung seperti ini teman-teman. Lumayan ya, lumayan tebel, nggak terlalu tipis juga, nggak terlalu tebel banget juga. Ukurannya sedang lah untuk sarung ini teman-teman. Nah kalau mau seandainya mau buka gitu ya, kalau seandainya mau dikatasin juga, kalian ininya pegang ya teman-teman ya, kalian bener-bener pegang dulu gitu ya. Kalian pegang gagang bilahnya, baru ininya kalian tarik nih sarung kulit nih gitu. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah udah ada bevelnya nih, ini udah saya asah. Ini semi teman-teman ya, bisa buat tebas ringan, bisa buat sembelian. Jadi nanti kalian mau pakai mana nih? Kalau mau buat sembelian tinggal ngomong aja, nanti saya tingkatin ketajamannya teman-teman. Tapi kalau mau buat semi-semi gitu ya, semi-semi tebasan, itu bisa teman-teman, karena ini udah saya praktekin. Ini kemarin juga udah jadi bahan pembahasan untuk edukasi kemarin gitu ya. Jadi yang ada bevelnya ini yang tidak terlalu flat, tapi dibikin bevel di bagian matanya, itu bisa untuk sembelihan. Ini udah saya praktekkan juga teman-teman kepada pelanggan yang minta dibikin semi tapi bisa buat sembelihan. Tapi saya bilang kalau udah peruntukannya dibikin matanya buat sembelihan, saya bilang jangan dipakai buat tebas. Karena apa? Kalau habis dipakai buat tebas, kalian pakai buat sembelihan, itu otomatis kurang tajam teman-teman. Jadi kayak begitu. Maksudnya apa? Dibikin bevel semi kayak begini tujuannya kalau mau buat sembelihan, jadi nanti di matanya dibikin tajam. Tujuannya supaya buat kuat. Jadi seandainya kena tulang teman-teman, itu nanti nggak gampang rompal ataupun rolling, chipping ataupun rolling gitu ya. Tapi kalau udah mau buat tebasan, jangan dipakai buat sembelihan. Inti kayak gitu. Maksudnya kenapa yang saya bilang dibikin semi, nanti kalau mau buat sembelihan bener-bener saya tajemin gitu ya. Karena ini bevelnya enak, udah kebuka gitu teman-teman nih. Mungkin kalian bisa lihat, nah ini bevelnya lebar gitu ya, bevel matanya tuh kelihatan. Ini tajamannya juga udah lumayan teman-teman, udah standar ya, udah standar penyembelihan gitu ya. Nah
Nah tuh ya, udah bisa dimain-mainin teman-teman, udah enak, nggak ada chipping ataupun rolling. Ini kemarin pada udah dites, dicoba di bambu buat ngetes kekuatan matanya gitu ya, dites aja. Tapi ini insya Allah buat sembelian juga udah enak. Ini kita stropping, nanti kita tes di plastik teman-teman. Ini buat sembelihan ya, bisa teman-teman, maksudnya dibikin semi begini biar matanya kuat. Nanti seandainya kalian pas saat nyembelih, kalau ini kena tulang jadi matanya lebih kuat. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini fungsinya dibikin semi gitu ya, matanya ini dibikin bevel agak tebel. Cuman beda nyeplos cepet atau lambatnya itu beda dengan yang flat. Kalau yang flat udah jelas bakalan cepet gitu ya buat nyeplos masuk ke dalam lehernya. Tapi kalau yang bevel kayak begini, dia kuat gitu ya, tajam, mampu buat sembelihan, cuman tidak secepat yang bisa dikatakan sudah flat. Jadi beda. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ini udah memenuhi standar buat penyembelihan ya, karena di plastik aja udah mampu, di kertas lancar, itu udah cukup. Sebenarnya nggak perlu sampai level tisu gitu. Ini kalau mau dibikin level tisu juga bisa teman-teman gitu ya. Nanti tinggal ngomong aja. Ini insya Allah buat di mata kuat. Jadi kalau saat kalian lagi keadaan dorik tek gitu ya, mentok di tulang, ini insya Allah kuat dibuat di bagian mata. Jadi nggak gampang rompal ataupun rolling gitu. Asal jangan sering banget terlalu kena gitu ya, jangan sering mentang-mentang kuat gitu ya, biarin aja, pentokin aja, enggak gitu juga teman-teman. Itu berarti kalian tidak profesional gitu ya. Nah ini kayak gini tuh, udah dibikin bevel matanya cakep banget. Ini kepanjangan di berapa ini? Di 30. Terlebar di pangkal ini 3,2an. Untuk di depan lebarnya ini 3, berapa? 3,7, 3,8. Untuk tebal untuk tebelnya ada di 4. Ada di 4 mm teman-teman. Maaf suara agak serak gitu teman-teman, karena tenggorokan lagi enak. Ya Allah. Ini untuk di harga murah aja teman-teman. Cukup di harga 280 aja teman-teman. 280 kalian udah bisa main, tapi belum sama ongkir ya teman-teman ya. 280.000 aja teman-teman. Kalian udah bisa dapetin golok sembelian dengan kekuatan mata yang udah disetting teman-teman ya. Jadi nggak gampang rompal ataupun chipping. Kecuali kalian emang sengaja gitu ya buat ditebasin ke tulang. Nah itu berarti kalian itu memang sengaja-ngaja gitu ya, ngerusak bagian matanya. Nah dan masih ada teman-teman nih stropping ya, 30.000-an aja teman-teman ya, 30.000-an. Kalau mau beli langsung 2, 50.000 teman-teman, nggak apa-apa. Kalau beli satuan 30.000, tapi kalau mau beli 2 hitungannya 50.000 aja, belum sama ongkir teman-teman. Nih coba deh kita ukur panjangnya deh gitu ya. Kalau panjang di kulitnya aja ini kurang lebih di 24 ya, tapi kalau panjang keseluruhan lumayan teman-teman. Panjang keseluruhan ada di kurang lebih di 33-an. Untuk tertebalnya nih tebel ya, untuk tertebal di sini nih segini gitu ya. Nih ukuran begini nih. Ini ada di kurang lebih di 3 kurang ya gitu, lumayan tebel lah teman-teman. Untuk di kayu juga dan di kulitnya juga lumayan agak tebel teman-teman tuh ya. Di kulitnya tuh lumayan agak tebel. 30.000-an kalau satu piece. Tapi kalau 2 kalian boleh ambil 50.000. Oke, mungkin itu aja untuk penjualannya. Kalian jangan di skip, nanti kalian tonton tutorial edukasinya ya. Oke, nanti saya tayangin untuk edukasinya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi halaqal zamana bi ni'matil iman wal islam, bi ni'matil hidayah wal hijrah, bi ni'matil ukhuwah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi allafa baina qulubina fa asbatun bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua alhamdulillah pada hari ini kita semua dikumpulkan di kediaman Bapak Nasrullah, pemilik channel 88 ya Bang ya, Sultan Jakarta 88. Sultan Jakarta, yang insya Allah nanti teman-teman sekalian yang Bapak yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ngobrol-ngobrol sama Bang Nasrul ya kemarin, berkeinginan untuk sharing. Sebenarnya sih kalau dibilang guru kayaknya agak berlebihan. Pertama, usianya juga masih terlalu muda dibandingkan bapak-bapak sekalian ini. Saya kelahiran tahun 80 Pak Haji, masih 45 tahun, mungkin Bang Nasrul lebih tua dari anak ya. Sehingga lebih kepada kita sharing aja Bapak ya, ta'lim hal-hal yang mungkin Anda paham di Juleha, insya Allah Anda sampaikan. Kemudian nanti yang Bapak juga pahami, kita sharing bersama untuk saling mengisi kekurangan satu dan lainnya. Sholawat serta salam malah kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, membuat kita semua umatnya insya Allah senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pula yang hadir di sini abil khusus insya Allah mendapatkan syafaat usmani yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya hormati Sohibul Hajat Bang Nasrul, kemudian bapak-bapak sekalian, ada Pak Pras dari Jakarta Timur, dari Karawang Pak Haji, mana Pak Haji sama? Pak Haji Abri dan Bang Ajam. Ini anak? Bukan, ini teman saya. Oh teman. Karena jauh kan, berdua lah. Oh gitu, siap-siap. Ya, mudah-mudahan kita di sini berkumpul insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan mudah-mudahan kita bisa nanti mengaplikasikan ke masyarakat sehingga kita menjadi orang-orang yang insya tadi orang yang beruntung, yang ada manfaatnya setiap hari manfaat. Mungkin itu selaku pembuka, namun sebelumnya mungkin memperkenalkan diri Bang. Saya atas nama Sudirman Pak, asli dari Sulawesi Selatan. Jadi di belakangnya itu ada Daeng, cuma di KTP nggak diinput ya, tapi di nama saya itu selalu kalau orang Makassar itu ada Daeng, kalau Bugis itu Andi, kira-kira seperti itu. Saya sudah berkeluarga alhamdulillah, putra putri saya ada 3, ini yang ketiga. Yang kedua, yang pertama dan kedua itu sedang mondok di daerah Bangil sana di Pasuruan. Istri 1 Pak. Kebetulan kediaman saya di Cilengsi, di tepatnya di Kabupaten Bogor, Cilengsi Kidul, desa Cilengsi Kidul, kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Keseharian juga karyawan swasta, kemudian punya hobi juga mungkin tadi dan bapak-bapak bermain dengan senjata tajam, sebagai juga insya Allah dipercaya sebagai jagal juga di lingkungan maupun di tempat-tempat lainnya. Itu mungkin sekelumit perkenalan dari saya. Mudah-mudahan dengan kita saling mengenal, insya Allah semakin timbul keakraban Bapak ya, silaturahminya nanti semakin berjalan. Baik Bang Nasrul, mungkin sedikit kita tadi hubungannya dengan sedikit menyinggung fikih aja, karena ini momen mendekati Idul Adha ya Pak ya, Idul Kurban. Mungkin bapak-bapak sekalian juga sering mendengar bahwa hukumnya dalam Idul Kurban itu terbagi 2 fikihnya hukumnya. Yang pertama itu sunnah ainiyah bagi yang mampu,
bagi yang mampu itu artinya setiap orang boleh satu yang pakai itu sapi atau kambing. Kalau memang mampu sapi ya satu orang monggo gitu, tapi kalau tidak mampu dia bisa berpatungan dengan 7 orang. Kemudian kambing itu juga nanti masuknya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya seperti ini, halnya dengan sama dengan jadi dalam satu keluarga itu kalau sudah ada yang menjalankan hewan kurban kambing satu, yang lainnya itu secara sunnah kifayah mewakili dari anggota keluarganya sebagai hadis Nabi bahwa aku berkurban untukku, keluargaku dan umatku seperti itu. Nah itu termasuk sunnah kifayah dalam hal hewan kurban. Kemudian dalam hal penyembelihan itu ada beberapa yang disunahkan dan ada juga yang diwajibkan. Yang diwajibkan itu ada dua. Yang pertama itu niat daripada si sohibul kurban yang berkurban, itu yang pertama. Atau dia bisa mewakilkan kepada panitia atau juga kepada si tukang sembelih. Tapi lebih afdolnya disunahkan kita berniat, sehingga dalam pelaksanaannya di Juleha itu selalu ada akad. Sebenarnya Juleha ini hanya suatu simbol suatu komunitas orang-orang yang dalamnya sudah menjalankan tadinya ya mereka sebagai juru sembelih Pak gitu, tapi untuk memudahkan memberikan edukasi supaya syiar itu, karena di dalamnya ada dakwah Islam. Nah ini untuk memudahkan kita berdakwah dengan ada bendera-bendera tertentu yang dibawa ya bisa ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia seperti itu. Nah ini kita seringkali itu dipandu di Juleha itu untuk membuat yang namanya akad-akad tertentu, karena dalam hal sebagai pengkurban itu kita ada berlaku hukum namanya akad muwakil gitu. Sebagai si pengkurban itu sewakil, kita ini panitia sebagai wakil, sehingga dalam perjalanannya itu bahwa ketika seorang sohibul kurban menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia itu harus jelas akadnya Pak gitu. Harus jelas akadnya untuk apa? Pertama untuk memudahkan panitia dalam hal mengelola hewan kurban. Kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kasus pernah terjadi begini, orang itu datang ke suatu musola hanya memberikan kambing, tidak dia yang terima nggak tahu siapa nih yang terima Pak gitu. Nah pada suatu ketika si kambing ini terjerat tali Pak, amit-amitnya meninggal, mati tuh si kambing itu. Yang punya kambing nuntut Pak ke panitia. Nah ini dari awal kan akadnya nggak jelas nih, yang nerima siapa, kok tiba-tiba nuntut ke panitia gitu. Secara logis juga itu kurang pas, karena apa? Panitia sebagai penyelenggara, pengatur keluar masuknya hewan sampai nanti disalurkan, tapi dalam ini ketika terjadi sesuatu beliau dituntut untuk mengganti, kan secara logikanya kurang pas dan secara hukum juga tidak masuk, karena awalnya belum ada akad. Sehingga pada saat nanti penyerahan hewan kurban itu sebisa mungkin dijelaskan itu akadnya di situ Pak. Kemudian di Juleha itu ada prinsip namanya keserawan. Keserawan itu kesejahteraan hewan. Artinya gini, pada saat panitia itu dibentuk di suatu musola ataupun masjid ataupun lingkungan ataupun instansi, mereka harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan hewan. Salah satu contohnya adalah kandang. Untuk apa? Untuk membuat hewan itu nyaman gitu. Jadi jangan sampai ada hewan datang nanti dia kepanasan, kehujanan, sehingga mengakibatkan itu hewan itu stres sampai bisa jadi meninggal karena tadi ada kepanasan, nggak keurus, kira-kira seperti itu. Apalagi kadang-kadang ada yang kandang-kandang tertentu itu karena terlalu overload sehingga dia ngirinya mungkin 2 hari sebelum Idul Adha, padahal lebih enaknya itu mungkin ya 1 hari sebelum hari H, sehingga pertama panitia tidak terlalu repot dalam hal mengadakan perawatan hewan kurban tadi seperti itu. Sehingga itu contoh-contoh prinsip kesejahteraan hewan, sehingga tadi dibuatlah kandang. Nah, dalam proses pemberian makanan itu hewan itu kalau dia datangnya
kurang dari 12 jam cukup dikasih minum aja Pak, dia tidak akan turun bobot itu. Tapi kalau lebih dari 12 jam itu dia kita kasih makan. Dikasih makan pun bukan buat makan supaya kenyang ya Pak, karena nanti efeknya kemana Pak. Kalau kurang dari, contoh dikirim besok kita pagi nyembelih, tengah malam dikirim, itu cukup dikasih minum aja Pak. Kalau dia dikasih makan kenyang, nanti pada saat penyembelihan, kalau Bapak pernah ngeliat video-video, pada saat disembelih itu makanan itu balik keluar, makanan itu balik. Nah itu karena dikasih makan kenyang. Efeknya apa Pak? Pada saat makanan itu balik, di situ keluarnya bukan hanya makanan Pak gitu. Itu ada dalam kalau kita manusia ini seperti bilang asam lambung yang mengandung gas-gas tertentu, dan itu berefek kurang bagus kepada si daging. Nah sehingga itu kalau bisa dihindari pada saat nanti Bapak menjadi panitia di lingkungan. Jadi kalau kurang dari 12 jam itu hanya cukup dikasih minum saja. Tapi kalau lebih dari 12 jam datangnya, atau besok dikirim pagi ini pagi disembelih ada 12 jam dikasih makan, tapi secukupnya aja Pak, jangan sampai dia kenyang. Itu salah satu prinsip dari namanya kesejahteraan hewan. Kemudian tadi bahwa ada hal yang wajib. Yang wajib yang kedua itu dalam hal penyembelihan hewan kurban itu adalah putusnya hulkum dan mari. Hulkum dan mari. Hulkum itu adalah saluran nafas, mari itu adalah saluran makan. Saluran makan, mari itu. Itu di mazhab yang berbeda itu masing-masing punya pendapat. Kalau Imam Syafi'i hanya cukup 2 itu. Tapi 3 mazhab yang lainnya wajib 4. 2 saluran darah yang orang kalau dalam bahasa kedokterannya itu ada trakea. Nah tapi kalau dalam Islam dikenalnya wadajan ya Bang ya, kira-kira seperti itu, 2 itu. Nah itu wajib untuk terputus. Kalau dari mazhab Syafi'i cukup 2, hulkum dan mari. Tapi kalau 3 mazhab lainnya itu 4. Itu 4 wajib. Saya termasuk saya lebih ke hati-hati, itu seringkali 4 itu harus putus. Kenapa? Karena itu mempercepat proses matinya si hewan. Menurut yang diajarkan kami waktu pelatihan Juleha itu dia kurang dari 3 menit. Dia sudah mati tuh Pak. Tapi kalau hukum mari aja itu bisa dari 5 menit Pak. Gitu. Sehingga darah itu memancur terus keluar, itu tandanya wadahnya udah putus Pak. Udah putus. Tapi bisa jadi dalam proses, nah ini memang sayangnya saya nggak boleh tuh Pak. Nanti kita biar lihat contoh-contoh kasus itu. Nah itu bisa jadi wadahnya itu terputus, tapi dia tersumbat sehingga dari itu tidak mancur. Jadi saluran darah itu sifatnya elastis Pak. Pada saat dia stres bisa jadi mengkerut tuh pada saat disembelih, atau dia terlalu lama, proses perobohannya terlalu lama, atau ada juga orang yang senang itu posisi leher menggantung. Nah itu juga bisa mengakibatkan 2 saluran darah ini tersumbat. Oleh apa? Oleh lemak. Nah itu nanti terjadi tindakan koreksi namanya Pak. Tindakan koreksi itu kita periksa itu, makanya itu harus kita cek ulang. Kadang-kadang karena saking pede jupret bismillah Allah Akbar udah main pergi aja tuh, darah nggak mancur, nggak diperhatikan. Nah, itu di Juleha itu nggak boleh Pak, seperti itu Pak. Itu sebagai seorang eksekutor itu nggak boleh itu. Setidaknya dia melihat dulu, yakin mancur nggak nih gitu darah nih gitu. Kalau dia mancur boleh tinggalin tuh, kan melihat itu kan hanya itu 6 detik aja Pak gitu kelihatan tuh. Tapi kalau dia nggak mancur dia harus periksa tuh Pak, putus apa enggak gitu. Nah ketika dia putus boleh namanya tindakan koreksi, kita potong, dia akan mancur tuh. Posisi hulkum wadajan itu ada di bawah hulkum dan mari, posisinya segitiga lagi. Mohon maaf nih Pak, karena nggak bawa laptop, jadi nggak bisa ngelihat gitu. Kebetulan laptop itu saya taruh di kantor. Nah
saya hari ini libur gitu aja, sehingga kalau kita bawa laptop kita bisa lihat tuh posisinya seperti apa tuh Pak gitu. Nah tapi intinya bahwa dua wadah giant itu bentuknya segitiga. Ini hulkumari numpuk Pak. Nah posisi wadah giant itu ada di kiri dan di kanan. Pada kita nyembelih benar hulkumari itu kita kasih tekan dikit, insya Allah wadah giant terputus. Dengan tadi bahwa kita ngambil posisi biasanya itu orang bilangnya ring 1 2 antara itu, karena itu tempat berkumpulnya di leher. Nah, ring 1 2 itu adanya di mana? Ring 1 2 itu adanya di pangkal rahang. Di pangkal rahang itu yang orang bilang kenal itu rumusnya 5 3 1. Kalau 5 itu untuk sapi, jarak di rahang. Nah, itu bisa akan pas dengan ring 2. Nah, posisi ring 2 itu juga orang yang paling senang buat nyembelih Pak, karena itu gampang di situ. Tapi kalau dia naik ke ring 1 khawatir kena daripada jakun. Jakun itu kalau kena pisau keras Pak, karena dia tulang tuh. Dia tulang tuh. Tapi kalau dia terlalu ke bawah juga, dia akan melebar tuh si hulkumari itu wajahnya itu agak melebar Pak, sehingga harus sampai ke bawah. Ke bawah banget tuh. Tapi kalau posisinya dia antara di ring 2 dia jadi posisinya kan leher itu mengerucut Pak begini ya. Nah itu dia ngumpul di situ tuh Pak, ngumpul di situ tuh. Nah itu yang wajib terputus. Yang wajib terputus itu, nah itu dua hal yang wajib dalam penyembelihan hewan kurban. Kemudian kesunahan-kesunahannya itu ada. Cuma kadang-kadang polemik nih di Idul Kurban tuh polemik. Yang wajib itu disepelekan, justru yang sunahnya itu diperdebatkan. Diperdebatkan, betul. Padahal yang wajibnya yang dulu. Wajibnya dulu tuh. Benar-benar yang contoh salah satu yang sering kali ini menjadi perdebatan. Itu sapi tidak menghadap kiblat gitu. Itu sebenarnya satu kesunahan Pak. Boleh-boleh saja dalam kondisi tertentu, daripada kita nyiksa sapi itu ya nggak harus menghadap kiblat, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang bisa ya sunnah kan gitu, dianjurkan seperti itu. Itu seringkali jadi perdebatan Pak. Harus menghadapi begini-begini gitu. Nah itu ada 9 sebenarnya tuh yang disunahkan. Tapi nggak usah terlalu jauh ke sana, kita akan banyak ke yang lain. Wajibnya aja lah. Ya wajibnya. Ke intinya. Ya. Mungkin sementara untuk tadi dalam hukum fikih barangkali ada yang mau ditanyakan atau gimana? Tanyakan silakan. Boleh, ada pertanyaan dulu. Kalau Nanti ada yang baru mau sambil ditanyakan lanjut dalam hal itu, ke berikutnya. nanti kita masuk ke pengenalan bila seperti itu. Kalau kemarin itu ada kejadian yang tahun kemarin itu, Iya. setelah disembelih, Iya. itu kan posisi tempat sembelih dengan posisinya untuk kulit kan beda. Beda. Tuh. Tapi si sapi itu mau berdiri lagi gitu loh. Mau berdiri lagi. Iya, kepalanya berdiri lagi. Kalau biasanya kan kalau letak aja gitu kan. Iya. Atau kemarin ada satu sapi mau. Iya. Nah itu apanya yang kurang kepotong itu? Apanya marinya tadi atau yang mana gitu loh? Yang kalau dia berdiri, Mau berdiri lah ya. berdiri, kepalanya begini ya Pak ya. Iya, kakinya mau berdiri. Mau gitu loh. Ini mau gitu Nah. loh. Ini apanya yang tadi kan ada mari ada yang Iya. saluran Iya. makan yang kalau sapi ini kan 2 aja gitu kan. Iya, betul. Nah ini memang penting ya Bang ya dalam hal seperti ini gitu di fikih, bahwa kalau Imam Syafi'i cukup 2. Nah kita mengambil saluran darah. Jadi gini Pak, sumber tenaga itu ada pada di jantung. Nah ketika wadah giant terputus itu, dia akan mengirim sinyal kepada, ada sensor di otak itu untuk memerintahkan bahwa kirim, karena sapi itu dia jadi gini, sapi itu hanya menganggap saya hanya kekurangan darah, saya kekurangan oksigen. Nah di otak kita tuh, di otak sapi itu ada sensor Pak, ada sensor, ya nanti dikirim sinyal tuh kepada sensor. Nah sensor ini akan mengirim sinyal balik melalui sumsum tulang belakang ke belakang turun sehingga masuk lagi ke jantung untuk memompa darah kembali ke otak seperti itu, sehingga kemungkinan besarnya tadi Pak itu wadah giant itu belum putus tuh, kemungkinan besar itu gitu. Tapi kalau hulkumari sudah terputus,
dia hanya kejang-kejang aja itu Pak. Iya. Terus tuh Pak. Tapi memang prosesnya lebih lama itu. Prosesnya lebih lama. Yang satu tuh lama, Iya, yang gitu. salahnya enggak. Alhamdulillah gitu loh. Itu dia Nah, hukum mati itu sudah terputus, tapi kemudian berkesan itu 2. Itu gampang Pak. Kalau hukum mati apa ada wajan terputus kita rogoh gitu bisa ya. Karena kalau posisi normal itu kira itu kurang lebih segini Pak itu. Hampir segini tuh apa itu pembuluh darahnya itu, saluran darahnya itu. Jadi cuma kita kan karena nggak lihat ininya ya Bang ya. Iya. Apa itu sehingga kita nggak bisa pastikan tuh. Makanya tadi penting tuh. Jangan langsung pergi. Seorang eksekutor itu diberikan waktu beberapa detik untuk ngecek tuh. Untuk ngecek. Mancur apa enggak itu wajib Pak. Kalau di Juleha itu mengurangi penilaian tuh. Jadi kalau kita pelatihan pada saat tes praktek kita Bismillahirrahmanirrahim langsung pergi itu nilainya tuh dikurangin tuh Pak. Nanti bisa jadi lulus tapi lulusnya bersyarat gitu. Kategorinya bersyarat gitu kayak gitu. Jadi, itu bisa menjadi. Karena itu dipantau kalau di Juleha itu dipantau sama asesor. Asesor itu dari badan yang ada di kebawahnya Kementerian Pertanian. Kalau Juleha adanya Kementerian Pertanian tuh. Nah itu ada dan itu nanti akan diinput masuk ke lembaga sertifikasi. Nah itu semua data-data itu dipantau Pak gitu sehingga memang perlu ini juga makanya saya bersemangat datang itu walaupun seberapa pun manusianya bahwa kita ada nilai dakwah untuk memberikan edukasi kepada warga siapapun itu supaya proses penyembelihan itu ya kalau sempurna sih mungkin enggak Pak ya tapi setidaknya meminimalisir hal-hal yang tadi bahwa kita tahu benar loh hukumnya seperti apa terus tekniknya kayak gimana karena ada slogan kalau di Juleha itu kuasai ilmunya pelajari tekniknya amalkan kayak gitu Pak. Jadi kalau itu semua itu gitu kita udah istilahnya bisa dapat itu ilmunya, barulah kita beramal. Jangan sampai udah beramal dulu nih baru berilmu nih. Kayaknya berantakan Pak. Lagi tempat ini berantakan. Tempatnya Bang Pras. Beramal dulu baru berilmu lagi. Beramal dulu baru berilmu repot. Nah gitu Pak. Oke. Boleh itu lanjut. yang pengalaman tahun kemarin. Ya kira-kira seperti itu sehingga nanti Bapak bisa tekankan bahwa seorang eksekutor itu dia wajib memeriksa sudah putus atau belum. Kalau sudah putus tapi nggak keluar darah, ambil pisau kecil potong itu. Iya. Karena itu pasti kelihatan Pak, pasti kelihatan itu diraba aja nanti ditarik. Dia itu wadahnya itu sifatnya sih. Nah pada saat dia terlalu merenggang begini ibaratnya itu karet Pak pada saat itu dia kan petek gitu nah itu nutup tuh muncul tuh urut-urutnya no gitu nah kemudian kadang-kadang gini orang saking semangatnya itu nyembelihnya sampai putus ke belakang Pak putus sih enggak artinya sampai keliling jadi ibaratnya leher ini sekeliling begini nih sekeliling gini nah itu juga kurang bagus secara syar'inya hukumnya kurang bagus tuh karena tadi dasar hukum si jantung mengiring sinyal ke otak untuk memompa darah dia kan harus ngirim balik lewat susun kalau dia uratnya terputus itu darah itu nggak kepompa keluar secara maksimal Pak sehingga nanti banyak darah yang mendep itu pada saat dikelihat itu kan kelihatan tuh nanti banyak darah yang gumpal nah itu kalau di Juleha bisa menyebabkan haram bisa menyebabkan haram dagingnya sembelihannya sama Dan sah. tapi dagingnya bisa haram kita makan karena darah itu diam di dalam tuh Betul, tidak keluar. darah diam di dalam kurun waktu sekian kalau dari segi medisnya itu ilmu kedokterannya itu ada darah itu mengandung hemoglobin pada saat dia pecah itu nanti campur dengan zat lain itu akan merusak daging itu dengan sendiri Pak sehingga nanti baunya tuh nggak karena tuh sapi baunya kok bau kayak gini ya itu kayak gitu Pak itu juga bisa terjadi pada saat pada saat setelah sapi disembelih proses penyisitannya lama Iya. Karena penyembelihannya nggak sempurna. Karena menunggu ada sapi 10 pembesatannya ada berapa orang gitu kan 2 orang atau 3 orang lama kan sehingga lebih baik kalau memang ada dananya itu mengundang tim untuk Pada ahlinya karena pertama untuk sembelih sama saset itu memang bakat Pak itu ada keahlian khusus
Beda dengan cuma nyaca-nyaca gini gitu. Nah, sambil orang yang ada di dalamnya tuh diberikan ruang untuk belajar, sehingga nanti pada tahap berikutnya udah ada nih regenerasinya apa gitu. Pada ya kan kita 1 tahun ini dia belajar, 2 tahun belajar. Pada tahun berikutnya bisa saja tuh kita udah nggak ngundang tim lagi tuh. Nggak ngundang tim saset lagi, bisa saja hanya nyembelihnya aja gitu kan. Atau bisa jadi semuanya udah nggak ada tuh. Kalau kami Gitu. di sana untuk timnya yang dibayar itu untuk beset kulit doang. Kulit aja. Kulit doang. Nah, ya. Untuk menyembelihnya ya kayak gini. Ya, ya. Nggak apa-apa Pak, ya nggak apa-apa. Untuk kesembelih memang nggak masalah karena disunahkan juga memang sebenarnya afdolnya itu kan sohibul kurban ya Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi sebagai seorang julehan tuh harus punya adab. Saya itu kalau diundang juga sama. Kalau si punya hewan itu mampu, kita tawarkan Pak. Kita kalau itu namanya adab. Bukan mentang-mentang saya udah nggak seperti itu Pak. Itu kita punya adab sama orang bahwa ya kita jelaskan. Kalau memang dia nggak berani, oke kita bimbing bareng-bareng, kita pegangin tangannya gitu. Tapi kalau udah saya pasrahkan aja gini, oke monggo nggak ada masalah. Dengan cerita. Iya kan kayak gitu seperti itu. Tapi kalau sebagai seorang eksekutor bukan menteri, oh saya orang sertifikat atau enggak juga gitu, nggak seperti itu. Kita jelaskan dulu secara hukum supaya dia paham bahwa memang lebih afdolnya itu adalah yang punya bulu. Tapi kalau memang udah dia masih dia nggak masalah kan kayak gitu. Sudah ada itu udah termasuk akad ya Bang ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau Bila sebenarnya sih Bang Nasrul lah jagonya gitu. Ya lebih jago ke Bang Nasrul, tapi nggak apa-apa, sedikit saya akan bahas tentang Bila. Mau boleh pinjam Pak? Ya. Jadi Bila dalam proses penyembelihan hewan kurban itu ada ukurannya Pak. Ukuran yang diajarkan ke kami dan itu menjadi paten bahwa ukuran panjang Bila itu dilihat daripada leher si sapi atau leher si kambing. Nah, berapa ukurannya? Kalau untuk sapi 1,5 kali daripada leher. Jadi seumpama sapi nih, kira-kira kita lihat diameternya dia 30 cm. Kita kali 1,5 tuh Pak. Sehingga yang ideal buat nyembelih hewan itu, sapi itu kurang lebih 30 lebih cm, 35 atau 40. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat diameternya itu yang kita pelajari di Juleha seperti itu. Contoh Ustaz, ada takaran daripada standar senjata itu. Ya. Diharuskan standar SOP-nya di atas 30 cm itu standar sapi bobot dalam beratnya Ustaz. Coba dijelaskan Ustaz. Ya. Sehingga gini, kalau dia bobotnya di bawah 500, nah seringkali ini kebanyakan di umum ya, kalau kita nih di perumahan itu cukup 25 cm Pak. 25 cm maksimal antara 30. Kalau ini bagi orang-orang yang non profesional. Tapi kalau udah profesional di 25 cm juga nggak ada masalah gitu. Bahkan kalau orang-orang Juleha itu yang udah terbiasa, ya mereka hanya main antara 21 sampai 25 tuh, jarang pakai 30 cm Pak. Jarang pakai 30 cm. Nah ini juga, tapi secara secara teorinya hukumnya seperti itu, bahwa kita ngelihat bobot si leher sapi itu kita kalikan 1,5 Pak. Jadi diameternya tadi 20 cm, kita kali 1,5. Nah ketemunya berapa itu? Semakin besar itu kita kasih. Nah, tapi kalau kambing itu ya cukup maksimal 20 cm. Kita lihat seperti itu Pak. Nah, itu kemudian 1,5 dalam itu maksudnya Mas, mohon maaf nih, saya kurang ini nih. Kan contohnya 30 cm tadi atau 20 cm kan? Ya. Nah, itu kali 1,5-nya apanya yang dikali? Diameter panjang gitu. leher sapi. Leher sapi nih. Ini kan kurang lebih berapa nih? 15 nih berarti ya. Nah, ini kita kali 1,5 Pak. Gitu, 15 cm kita kali 1,5. Kalau kita kali 1 kan berarti tetap 15. Nah, kan berarti ada 20 lah gitu kan? kurang lebih 20 kan kayak gitu. Ukuran Si pisaunya, senjatanya ini yang lebih panjang atau lebih besar ukuran daripada leher sapi tersebut. Kira-kira gitu. Itu standar SOP-nya.
itu baru Pak. Iya. Itu tadi itu. Nah, ya, Siap, jadi- siap, siap. Nah, Iya memang iya betul sih kita anggapannya begitu tadi Iya. kan. Tapi kan mendingan ditanya langsung. jadi sekali lagi bahwa kita lihat diameternya si leher hewan itu, nah kita nanti kali 1,5, katakanlah 20 cm, kita kali 1,5, itulah 30-an lah gitu kan. inilah yang harus kita siapkan kira-kira seperti itu.